yang tadinya ragu kepada perintah Allah, ragu terhadap janji Allah, ragu terhadap ancaman Allah. Ketika kita kumpul dengan alim tersebut, tambah yakin ya hati kita terhadap janji Allah, tambah yakin hati kita terhadap ancaman Allah. Nah, cari alim yang tersebut. Ya, kumpul dengan alim tersebut, dengan ulama-ulama seperti itu. Yang mereka menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah keyakinan kita terhadap kecintaan kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan kita kepada kebenaran agama, kebenaran syariat, kebenaran ajaran suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kumpul dengan alim-alim yang merusak ya keyakinan kita kepada janji Allah, merusak keyakinan kita terhadap ancaman Allah. Jangan tinggalkan, jangan dijadikan ya kumpul dengan orang-orang tersebut. Cari alim siapapun mereka yang menghilangkan kita dari keraguan terhadap janji dan ancaman Allah, terhadap kebenaran syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan ya keraguan-keraguan atas kebenaran syariat ya, yang mana alim tersebut mengajak kita kepada keyakinan atas kebenaran syariat agama Allah. Nah, itu alim. Yang pertama itu sifatnya alim. Kriterianya alim itu seperti itu. Yang pertama, yang bisa menghilangkan keraguan menuju kepada keyakinan gitu. Yang kedua, wa minar riya'i ilal ikhlas. Cari alim yang dapat ya menghilangkan sifat riya menuju kepada keikhlasan. Yang tadinya kita suka riya ibadahnya, begitu kumpul dengan alim tersebut, hati kita ada perubahan menjadi ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Cari alim tersebut. Ya, cari alim yang jadi sebab kita mempunyai sifat ikhlas. Ya, kelakuan ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Wa minar raghbati ila zuhdi, yang ketiga, cari alim yang bisa menghilangkan rasa cintanya hati kita terhadap dunia, ila zuhdi, mendorong, mengajak kepada zuhud, yaitu benci terhadap dunia. Jangan ajangan nuk itu. Ngariung jeung eta ajengan jadi teresep kana dunia. Gitu, tah eta ajengan nu kitu tuturkeun. Teangan da ajengan nu kitu. Hah? Lain ulah neangan dunia, ieu mah teresep hate kana dunia. Begitu kita kumpul dengan dia, kecintaan ini berubah. Yang asalnya cinta terhadap dunia, dunia we gawena teh deui. Aya nama lain jadi akhirat we teangan teh. Tah eta. Artinya kecintaan hatinya bukan kepada dunia, tapi kepada akhirat. Boga duit teh sedekah ayeuna mah tara leupas. Infak ayeuna tara leupas gitu. Teangan ajengan nu kitu. Ya, anu hate urang tadina resep kana dunia jadi ngewa kana dunia. Nu tadina hate urang teh toh-tohan kana dunia, ayeuna mah biasa-biasa kana dunia. Sabalikna kana akhirat toh-tohan. Tah teangan ajengan nu kitu. Ya. Kumpulan ajengan nu kitu teangan kurang. Wa minar raghbati ila zuhdi. Ya, menghilangkan hati dari cinta terhadap dunia menuju kepada zuhud. Ya, zuhud itu benci terhadap dunia. Hatinya tidak cinta kepada dunia. Yang ketiga, yang keempat, wa minal kibri ila tawadhu. Kita kumpul dengan mereka yang harus kita duduk dengan mereka, ya, kita ambil ilmu mereka, ya, itu alim yang membersihkan hati kita dari sifat kesombongan, ila tawadhu, kepada sifat tawadhu, rendah hati. Yang tadinya kita sombong dengan ilmunya, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan kekuatannya,
sombong dengan nasabnya, sombong dengan ketampanannya. Ketika kumpul dengan ulama tersebut hilang kesombongan. Nah itu jadikan ulama tersebut harus kita ya kumpul dengan mereka. Jangan pisah dengan mereka. Jadi cari ulama yang bisa ngobati hati kita dari sombong menjadi sehat. Hati kita mempunyai sifat tawadhu, rendah hati. Ya, rendah hati yang biasanya kerjanya menghina orang lain, ya, mengucilkan orang lain, merendahkan orang lain. Begitu kumpul dengan alim tersebut, sebaliknya dia anggap orang lain semua mulia, yang hina dirinya sendiri. Nah itu ya, cari orang-orang alim yang model seperti itu, yang tadinya kita punya penyakit, ya, punya penyakit sombong, terobati olehnya. Dengan kumpul dengan orang tersebut, sedikit-sedikit kesombongan kita terobati dan kita mempunyai sifat tawadhu, rendah hati. Yang kelima, wa minal adawati ilan nasihah. Cari alim yang mengeluarkan hatimu dari permusuhan. Asana mau jeung si A teu akur, jeung si B teu akur tuh, gitu. Begitu datang panggih jeung eta alim, jadi akur kabeh. Ya, minal adawah, dari permusuhan, ilan nasihah, kepada nasihat. Jadi alalakur jeung batur nya. Mikanya ka batur nu tadina mumusuhan, ayeuna mah henteu. Leungit permusuhan jeung sasama muslim, justru ayeuna mah silih mikanya. Jangan tak ajengan nu kitu. Lain gara-gara kumpul jeung eta ajengan jadi musuh, jadi pasea gawena. Jeung dulur jadi teu akur. Nah, lain kitu. Jangan ajengan urang teh teu alalakur jeung dulur teh jadi alalakur ayeuna mah. Nya, jangan ajengan nu kitu. Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minal adawati ilan nasihah. Cari alim yang mengeluarkan hatimu dari permusuhan. Yang tadinya hati kita punya kedengkian, hati kita punya sifat dendam, hati kita punya sifat hasud, semua hilang dengan kumpul dengan orang alim tersebut. Yang ada dalam hati hanya rasa kasih sayang, dan kasih sayang ingin memberi kemanfaatan kepada orang lain, bukan memadaratkan, membahayakan kepada orang lain. Karena la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin, minasyakki ila yakin, wa minal riya ila ikhlas, wa minal raghbah ila zuhdi, wa minal kibri ila tawadhu, wa minal adawati ila nasihah. Nah, ini kriteria 5 sifat yang harus kita tahu dari ulama, yang harus kita kumpul dengan mereka. Harus jadikan kita idola mereka, ya. Harus jadikan idola mereka itu. Ya, di antaranya tandanya sifatnya mereka mengeluarkan dari keraguan menuju kepada keyakinan, mengeluarkan hati, mengeluarkan sifat riya dari hati menuju ikhlas, mengeluarkan hati, mengeluarkan sifat cinta kepada dunia dalam hati menuju kepada ya benci kepada dunia, mengeluarkan sifat sombong dari hati menuju kepada sifat tawadhu, mengeluarkan permusuhan di dalam hati menuju kepada nasihah, memenuhi hak-hak kewajiban kepada orang lain. Ya, itu diantaranya ulama alim yang harus kita kumpul dengan mereka, harus kita berguru dengan mereka. Tandanya salah satunya 5 perkara ini.